selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan harapan kami tentunya healthy people dimanapun Anda berada, tentunya dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang cukup hangat nih untuk dibahas bersama, yaitu serba-serbi vaksin COVID-19. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari healthy people juga mengenai vaksin COVID-19. Nah, bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Haryadi, spesialis penyakit dalam. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tentang tema tersebut. Dan healthy people juga bisa ikut interaksi di acara ini dengan melontarkan pertanyaan melalui chat atau DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Langsung aja kita sapa Dr. Haryadi yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang, baik. Sehat ya dok? Sehat sekali. Sehat sekali, semangat terus ya dok? Semangat terus. Baik, ya. Dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang vaksin COVID ya dok ya? Ya. Nah, dokter udah vaksin? Udah. Sudah ya? Udah. Baru, gimana dok? Mantap. Mantap. Udah sekali atau 2 kali dok? Kenapa? Sudah berapa kali? 1 kali. Baru 1 kali ya? Ya? Baik dok. Nah, dok, kita mau ngobrolin tentang sebelum kita masuk ke vaksinnya nih dok. Nah, kita masih mau ngobrolin tentang si virus COVID-19-nya dulu nih dok. Karena ini angkanya kan masih tinggi ya dok ya. Nah, saya tadi lihat juga dok sampai dengan hari kemarin tanggal 15 Februari itu dari situs covid19.go.id dilaporkan masih ada 1.223.930 orang dok yang masih dinyatakan positif COVID. Nah, mungkin dokter bisa refresh kembali dok tentang penularan virus COVID-19 ini, gimana sih agar masyarakat kembali aware nih dok? Gitu. Mungkin kemarin ada sedikit loss ya gitu, jadi angkanya naik lagi nih dok, gitu dok. Baik, terima kasih Mbak Hani. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang healthy people. Ya, moga-moga masih tetap terus semangat. Ya. Oke, baik. Kita nggak ada bosan-bosannya ini bicarakan selalu mengenai COVID-19 ya. Jadi mungkin kita sebagian besar sudah mengetahui bahwa penyebarannya itu bersifat yang utama itu adalah droplet dan airborne. Ya, jadi memang dari WHO dan CDC sudah menyatakan bahwa sangat-sangat mudah penularannya melalui airborne dan juga droplet, terutama di dalam ruang tertutup. Ya, hal-hal lain yang bisa menularkan walaupun dikatakan sangat kecil, ya persentasenya itu adalah melalui sentuhan benda fisik. Ya, tetapi memang saat ini yang utama adalah airborne dan juga droplets. Apa artinya airborne? Artinya virus itu bisa mengambang di udara untuk waktu tertentu dan itu bisa terhirup oleh kita kalau kita tidak menggunakan masker. Nah, ya, jadi memang untuk airborne ini tampaknya begitu mengerikan ya, sehingga siapa saja itu bisa tertular, bahkan ketika kita hanya berpapasan dan tidak menggunakan masker, bahkan ketika pasien atau suatu penderita tidak mengalami gejala sekalipun ya, tetapi kalau memang berpapasan dan juga melalui airborne tadi bisa terkena ya, terutama dalam jarak yang kurang dari 1 meter ya, seperti itu. Ya, kurang lebih demikian. Penyebabnya adalah virus ya. Kita ketahui virus ini termasuk virus sebenarnya virus influenza ya, dalam family virus influenza, yaitu virus corona ya, Coronaviridae. Juga virus yang sama dengan yang pernah menyebabkan endemik ya, atau mungkin epidemik di dunia, yaitu tahun 2002 itu SARS 1 dan juga tahun 2012 itu MERS ya. Jadi itu adalah kelompok virus yang sama sebenarnya, yang awalnya ditularkan antar hewan tetapi juga dari hewan ke manusia, dan sekarang dari manusia ke manusia. Iya. Baik dok, seperti itu ya. Jadi ini masih family sama virus SARS tadi ya dok ya, sama. Baik dok. Nah, untuk gejala-gejala yang terinfeksi ini yang udah umum kita tahu ada demam ya dok, di atas 38 derajat, kemudian batuk, sampai adanya kesulitan dalam saluran pernafasan. Nah, tapi kemarin-kemarin tuh ada muncul lagi tuh dok gejala-gejala yang lainnya. Yang lain-lainnya apa nih dok yang biasanya terjadi? Ya, baik. Jadi memang ini virusnya ternyata setelah kita melalui hampir 1 tahun pandemi ya, ternyata beberapa laporan itu mengatakan bahwa si virus tidak hanya masuk melalui reseptor di saluran nafas, sehingga ada beberapa kondisi di mana justru tidak ada keluhan saluran pernapasan sama sekali, tetapi justru lebih
menonjol keluhan-keluhan di luar saluran nafas seperti misalnya kembung, mual, diare, atau bahkan lemas, kesemutan, kebas, ya, gangguan pengecapan, gangguan penciuman, ya. Jadi memang sekarang ini banyak dilaporkan justru keluhan-keluhan banyak mengenai organ lain di luar pernapasan. Dan pencernaan tadi ya dok ya? Ya, pencernaan seperti orang sakit mah atau diare, ya, atau mungkin konstipasi saya pernah dapatkan juga, ya. Jadi memang sangat bervariatif sekali. Seperti halnya juga influenza, sebenarnya kalau kita ketahui banyak sekali yang mengenai bukan hanya di saluran nafas, tetapi juga bisa saluran pencernaan, ya. Jadi memang kita bilangnya sekarang sebagai flu-like syndrome, ya. Jadi flu-like syndrome itu meliputi suatu kumpulan gejala yang terdiri atas bisa gangguan saluran pernapasan, bisa disertai dengan nyeri otot atau pegal otot, lemas, ya, kemudian gangguan saluran cerna seperti diare, kemudian kembung, mual, muntah, ya, disertai dengan sekarang ini berkembang lagi menjadi gangguan penghidu dan juga pengecapan. Jadi pasien-pasien sering kehilangan tuh indera pengecapan dan penghidunya, gitu ya. Jadi nggak berasa ya dok pada saat makan itu nggak berasa ini rasanya apa, gitu ya dok. Terus udah waspada ya. Iya. Baik dok. Beda-beda tipis dengan gejala influenza tadi ya dok ya. Betul. Nah untuk membedakannya gimana nih dok ya? Ya, memang secara gejala itu agak sulit membedakan, ya. Tetapi kita biasanya bisa memakai beberapa pemeriksaan penunjang, ya. Seperti misalnya yang paling baku adalah dengan PCR sekarang ini, ya. PCR swab itu biasanya memang sampai saat ini dinyatakan sebagai standar atau baku untuk mendiagnosis, ya. Jadi kita melakukan swab biasanya di daerah hidung dan juga tenggorokan, ya. Dan kalau dari swab tersebut didapatkan hasil positif, berarti ini membedakan dia dengan influenza yang lain. Baik. Gitu. Baik. Nah, jika sudah ada gejala-gejala tersebut, dok, saran dari dokter Haryadi gimana untuk langkah awalnya dari seseorang nih jika udah ada gejala-gejala tersebut? Dok? Baik. Jadi yang pasti kalau sudah memiliki gejala tersebut, kalau gejalanya hanya ringan, mungkin yang perlu kita sadari adalah kita kemungkinan menularkan ke orang lain. Jadi yang pasti kita harus mengisolasikan diri kita sendiri, ya. Mungkin tidak kontak, tidak satu rumah, tidak satu ruangan dengan orang-orang lain yang mungkin bisa terinfeksi oleh kita. Lalu kemudian yang kedua, apabila sudah ada gejala, mungkin kita bisa berinisiatif, ya, untuk mungkin menghubungi fasilitas kesehatan, atau mungkin sekarang ini kan sudah banyak itu, ya, fasilitas drive-thru untuk swab, kemudian juga saya lihat pemeriksaan yang rapid antigen itu juga sangat membantu, meskipun memang hasilnya itu perlu kita kaji dengan seksama. Jadi bukan berarti hasil negatif itu memang bebas dari COVID, tetapi juga bukan berarti kalau yang dulu itu kita mengenal ada rapid antibody, itu banyak sekali kesalahan-kesalahan positif, ya, jadi false positif. Sudah positif tapi ternyata setelah di swab ternyata tidak ada, ya. Jadi memang hasil-hasil pemeriksaan itu harus kita kaji lebih dulu dengan mungkin berkonsultasi, ya, mungkin ke dokter atau mungkin ke rumah sakit seperti itu. Iya, baik dok. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang si virusnya nih dok. Nah, kemarin kan kita sudah mulai muncul vaksinnya ya dok ya. Betul. Gitu. Sudah ada vaksin COVID-19, namun untuk saat ini masih tahap 1 ya dok. Akan masuk ke tahap 2 sebentar lagi. Uji klinis. Iya, yang pemberiannya ya dok ya. Oke, baik. Nah, ini masih banyak masyarakat awam dok, termasuk saya sebelumnya dok, itu agak-agak khawatir ya dok, apakah si vaksin ini cukup aman untuk diberikan kepada kita gitu dok. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk vaksin ini sedang mengalami suatu uji klinis, ya, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ya, mungkin di negara si pembuatnya, di China, di Amerika, di Inggris, di Rusia, ya. Mereka sedang melakukan uji klinis masing-masing, ya. Dan untuk uji klinis di Indonesia, ya, itu sudah
berjalan ya. Setahu saya untuk vaksin yang kita lakukan uji klinis yaitu Sinovac ya, itu sudah sampai uji klinis tahap 3 yaitu dilakukan di Bandung ya. Dan hasil dari uji klinis tersebut adalah didapatkan dari sekitar 1.600 orang-orang yang diuji ya, tidak didapatkan efek samping ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi yang bermakna. Ya, jadi perlu dicatat di sini bahwa tingkat keamanan dari suatu obat atau vaksin itu terutama kita melihat dari kejadian pasca imunisasi atau side effect-nya ya. Side effect-nya dikatakan pasien-pasien yang atau orang-orang yang diujikan itu tidak didapatkan efek samping yang bermakna ya, hanya berupa kejadian ikutan pasca imunisasi yang lazim ya, bisa juga didapatkan pada imunisasi yang lain. Nah, kemudian dari hasil ini maka Badan POM RI sekitaran bulan Januari minggu kedua atau ketiga waktu itu mengeluarkan izin dalam keadaan emergency. Jadi kita bilangnya emergency under authorization EUA untuk pemberian vaksin Sinovac yang memang prioritas saat ini untuk tenaga kesehatan atau kita yang beraktivitas di lingkungan kesehatan. Dan juga untuk usia tertentu dikatakan 18 sampai 59 tahun ya. Tetapi saat ini sudah berkembang untuk lansia juga, lansia yang nakes yang lansia ya, karena memang kita termasuk kelompok-kelompok yang mendapatkan prioritas lebih dulu ya. Nah, tapi dari kesemua itu memang juga dari laporan Satgas Nasional bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi untuk yang tahap 1 kemarin untuk yang nakes usia 18 sampai 60 tahun itu tidak dilaporkan adanya efek samping atau kejadian yang berat ya, selama memang sudah dilakukan screening terlebih dahulu untuk si penerima vaksin. Jadi memang ada screening terlebih dahulu yang perlu dilakukan gitu. Tetapi sejauh ini laporan-laporan di Indonesia ataupun mungkin di luar juga tidak didapatkan adanya masalah atau kejadian efek samping yang berat gitu. Baik, yang biasanya efek samping yang muncul dokter apa aja dok? Tadi dokter bilang kan nggak berat nih gitu ya, tapi yang biasanya muncul apa dok? Ya, jadi saya sendiri juga kemarin ngalamin ya untuk yang vaksinasi yang pertama itu biasanya hal-hal yang mungkin bisa juga terjadi pada pemberian vaksin yang lain seperti misalnya rasa pegal ya, rasa nyeri-nyeri di otot, kemudian meriang ya, kemudian rasa di tempat suntikan terutama rasa kaku baal ya. Kemudian juga efek terhadap mungkin ada beberapa tenaga kesehatan juga merasakan sedikit demam ya. Kemudian lemas ya, seperti itu. Tapi sampai sejauh ini efek samping yang bersifat berat dikatakan mungkin seperti reaksi anafilaksis, jadi seperti reaksi alergi yang berat. Kemudian juga sampai sesak atau mungkin malah mengalami hal-hal lain yang fatal. Sampai sejauh ini sih tidak dilaporkan ya. Sampai sejauh ini jadi tidak ada hal-hal seperti demikian ya. Itu adalah hal yang wajar, kita namakan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Itu KIPI biasanya bisa terjadi 2 kali 24 jam setelah pemberian vaksin. Jadi kalau kita mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah hal yang wajar dan tidak menjadikan ini mengerikan ya, karena memang efek samping ini bisa saja terjadi pada pemberian vaksin lainnya gitu, seperti itu. Efek yang lain apa dok? Kemarin saya pernah dengar ada yang rasa sering ngantuk gitu ya. Ya, bisa. Lapar, itu mungkin bukan efek samping yang negatif ya dok, positif. Iya, saya juga mengalami sendiri tuh peningkatan nafsu makan yang luar biasa. Bahaya buat timbangan juga sih dok sebenarnya dok. Iya. Baik dokter. Nah ini jadi meluruskan persepsi masyarakat ya dok, karena ada pertanyaan juga dok dari follower Harapan Bunda yang merasa khawatir dok, karena pernah dengar info kalau ada yang setelah divaksin kok meninggal gitu, bukannya ini malah jadi ngerasa nggak aman gitu ya dok ya gitu. Nah dokter ada tanggapan nggak dok? Baik, yang pertama kita mesti mengecek atau memvalidasi ya dari suatu berita, apakah memang betul ini meninggal akibat
COVID atau mungkin akibat penyebab yang lain ya. Jadi kita kalau membaca suatu berita itu kita harus clear dan juga dari sumber yang kredibel gitu ya. Jadi jangan kita nanti berita-berita, soalnya sekarang banyak sekali berita-berita hoax ya tentang vaksinasi dan lain-lain, dan ini bisa saja sampai ke medsos ya, dan mungkin sampai ke kita dalam proporsi yang tidak semestinya ya. Jadi mungkin dibesar-besarkan dan lain-lain. Nah, jadi kalau dari suatu berita itu kita harus lihat validasi satu. Yang kedua, sumbernya kredibel atau tidak. Yang ketiga, kita juga mesti bijak ya, dan kita membaca juga mungkin tanggapan para ahli ya. Karena memang pemberian vaksin COVID-19 ini sebenarnya ditujukan bukan utamanya sih memang supaya kita kebal, tidak terkena COVID-19. Tetapi yang lebih daripada itu adalah sebenarnya memberikan herd immunity. Herd immunity adalah suatu kekebalan pada komunitas bila mana komunitas tersebut sudah terpapar sebanyak 70% atau lebih. Ya kan? Nah, sehingga menciptakan suatu kekebalan bersama ibaratnya. Dan apabila ada suatu penyakit beredar di masyarakat, apabila 70% masyarakat itu adalah kebal, sudah kebal, atau mungkin minimal sudah punya kekebalan dasar, maka tidak menjadi fatal atau tidak menjadi sumber penularan untuk masyarakat lain yang belum tervaksinasi atau belum menerima vaksinasi yang 30% tadi. Ya. Lalu kemudian vaksinasi itu sendiri mempunyai sifat selain memberikan kekebalan juga menurunkan angka kematian. Seperti mungkin kita tahu vaksin TBC, vaksin polio, bukan berarti orang yang divaksin TBC atau vaksin polio itu bebas TBC atau polio seumur hidup. Tidak juga. Ya, ada dari mereka juga yang sudah divaksin tetap terkena TBC, hanya mengalami gejala ringan atau tidak bermakna. Sama seperti COVID ini juga, mungkin dari beberapa kita yang sudah divaksin, mungkin masih ada chance atau kemungkinan terinfeksi COVID, tetapi hanya mengalami gejala ringan. Dan ini juga memang sudah dilaporkan ya pada penelitian-penelitian di dunia, dan kemarin pada penelitian yang di Bandung di Indonesia memang didapatkan juga ada sekian orang yang memang terinfeksi COVID juga walaupun sudah menerima 2 suntikan vaksin COVID. Tetapi dari orang-orang yang terinfeksi COVID tadi itu gejalanya hanya ringan dan tidak ada yang meninggal. Jadi di samping memang dia memberikan kekebalan, juga dia menurunkan angka kematian. Saya kira tujuan dari pemberian vaksin adalah itu. Ya, jadi kalau itu tercapai berarti memang manfaat sebenarnya dari vaksin kita bisa rasakan. Gitu. Jadi akibatnya nanti kalau semuanya sudah ada kekebalan tubuhnya, paling gejalanya kayak flu biasa ya, Dok? Ya? Rasanya seperti itu ya. Nah, untuk kalau yang sudah pernah terkonfirmasi nih, Dok, kan itu terbentuk sendiri, Dok, berarti ya. Bedanya dengan yang divaksin dengan yang terinfeksi langsung gimana nih, Dok? Baik. Pembentukan kekebalan tubuhnya ya. Betul. Yang pertama, pada orang-orang yang terkena infeksi COVID secara langsung, yang pertama kekebalan tubuhnya itu bervariasi. Ada yang memang kekebalan tubuhnya muncul cukup baik, ya sehingga dia memproteksi, sifatnya sama seperti vaksin. Tetapi ada juga orang yang, terutama orang-orang yang tanpa gejala, yang tidak mengalami gejala berarti, ya, itu dia tidak ada antibodi yang terbentuk karena memang sudah pernah dilakukan penelitian dan pemeriksaan bahwa ternyata antibodi yang terbentuk setelah terkena infeksi COVID itu ternyata tidak stabil dan tidak semua orang memiliki antibodi yang sama, begitu, sehingga dikatakan nanti seiring berjalan waktu dia akan menurun jumlahnya, apalagi kalau di awalnya sudah rendah atau tidak ada kekebalan sama sekali, ya. Jadi mungkin antibodi yang terbentuk itu akan sangat semu atau sangat kecil ya pada orang-orang yang terinfeksi, ya. Sedangkan yang divaksin biasanya antibodi yang terbentuk lebih seragam atau bisa dikatakan lebih mempunyai nilai perlindungan yang lebih baik, ya. Itu yang paling mendasar yang membedakan antara kalau kita terkena infeksi atau kita divaksin. Lalu yang kedua, bagi kita yang terkena infeksi ditakutkan, ya, memang tidak semua sih, tetapi memang pada kelompok usia tertentu bisa memberat COVID ini, ya, bisa menjadi bahkan kematian, ya. Dan ini saya kira pasti semua orang tidak mau terinfeksi COVID karena memang dampaknya tidak pernah ada yang tahu dalam badan kita. Tetapi
kalau kita diberikan vaksinasi dengan mungkin virus yang sudah dimatikan, virus yang sudah dilemahkan, ya, itu kemungkinan terjadi kematian atau mungkin kejadian pasca imunisasi yang berat itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa saya katakan tidak ada, karena memang penelitian so far kalau ada sampai efek samping yang mematikan tadi pasti akan dihentikan, ya. Nah, sampai saat ini semua penelitian masih berjalan, artinya memang efek samping yang sampai mematikan tadi tidak didapatkan, ya, karena akibat COVID, gitu ya. Tapi memang kita mesti bijak bahwa ada kriteria-kriteria tertentu pada mungkin orang-orang yang memiliki autoimun, ya, memiliki atau menggunakan obat-obatan untuk mensupresi imunnya, yang menggunakan steroid jangka panjang, kemoterapi. Nah, memang pada mereka ini tidak disarankan diberikan imunisasi atau vaksin. Kenapa? Karena kekebalan tubuhnya sangat rentan, gitu. Nah, screening seperti ini penting dilakukan sebelum kita melakukan atau memberikan vaksinasi, begitu, agar kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin fatal tidak terjadi, ya. Kalau kita melakukan screening dengan baik, saya kira hasilnya sejauh ini cukup memuaskan untuk vaksin ini. Baik. Jadi kita nggak perlu khawatir ya dok, karena sebelum divaksin pun nggak langsung dicus ya dok, tapi ada tahapan screeningnya dulu. Gitu. Dilihat lagi apakah ada komorbid atau tadi dokter Haryadi bilang ada autoimun atau tidak, karena itu salah satu faktor yang mempengaruhi ya dok. Baik dok, tadi juga sudah disebutkan vaksinnya untuk melindungi. Nah, ini berapa lama dok kira-kira bisa melindungi kita dok? Baik, memang penelitian masih berjalan, ya. Jadi sejauh ini kan penelitian sekitar 3 bulanan paling tidak ya untuk vaksin itu, dikatakan imunitasnya setelah 3 bulan itu masih stabil pada orang-orang yang diberikan vaksin, ya. Tetapi pada orang-orang yang terinfeksi itu juga terbentuk imunitas, tetapi seiring berjalan waktu mungkin untuk lebih dari 3 bulan maka imunitas tadi akan menurun, sehingga memang orang-orang yang terinfeksi itu imunitasnya lebih cepat turun, ya, lebih cepat hilang dan beresiko untuk tertular atau terinfeksi kembali. Nah, makanya dikatakan bahwa pemberian vaksin di sini imunnya lebih stabil, ya, ketimbang kita terinfeksi, begitu, ya. Dan memang sih ini masih berjalan terus, kita tunggu saja penelitian-penelitian, dan juga mungkin ada wacana setiap orang yang sudah terinfeksi COVID, ya, sudah ditetapkan, ya, bukan wacana lagi, bahwa setiap orang yang sudah pernah terinfeksi COVID lebih dari 3 bulan nanti akan direkomendasikan untuk tetap diberikan vaksin, ya, meskipun sudah pernah kena. Sudah pernah kena, ya, tapi lebih nanti, dari 3 bulan. Ya, akan diberikan vaksin juga ya dokter. Betul. Ya. Baik dokter. Nah, ini kan vaksin tadi dokter juga udah bilang untuk lansia sudah ada ya dok ya. Untuk anak-anak atau sekarang kategori ibu hamil dan ibu menyusui masih belum ya dok ya? Atau gimana dok? Bisa untuk dikoreksi. Ibu menyusui berdasarkan keputusan terakhir tetap bisa diberikan. Oh, bisa, sudah bisa ya. Tapi untuk anak-anak masih belum ada. Anak-anak memang belum ada rekomendasi keluar, tapi kita tunggu saja, ya, karena mungkin selama ini penelitian untuk anak-anak masih sedikit. Kemudian juga anak-anak biasanya memang gejalanya ringan, ya, tetapi kita tunggu saja rekomendasi berikutnya. Baik, karena masih dalam penelitian juga ya dok ya. Ini masih berkembang ya dok. Masih berkembang. Baik dokter. Nah, vaksin yang sudah ada dok itu dilakukan 2 kali ya dok? Ya. 2 kali ya. Nah, ini tujuannya dilakukan secara bertahap gimana dokter? Baik. Untuk vaksinasi sendiri yang dilakukan dengan uji itu biasanya memang mereka setelah menguji satu vaksin tertentu untuk interval pemberiannya dan juga bangkitan antibodi atau titer antibodi yang terbentuk. Nah, untuk vaksin yang beredar saat ini yaitu Sinovac dan CoronaVac itu dikatakan memiliki titer antibodi yang melindungi setelah 2 kali pemberian. Kalau untuk Sinovac selang waktunya 14 hari, kalau CoronaVac atau yang untuk lansia itu selang waktunya 28 hari. Jadi pada saat pemberian suntikan pertama, kalau secara teori dia akan membangkitkan kekebalan dasar atau kekebalan alami kita yang bisa diperantarai oleh kekebalan humoral atau hormonal dan juga kekebalan seluler. Hanya sifatnya masih bersifat imatur atau tidak matang, ya, tidak matur. Nah,
kalau kita setelah dapat pemberian pertama, biasanya kekebalan dasar kita ini akan meningkat. Tetapi apabila kita terpapar oleh infeksi yang sesungguhnya, maka masih ada kemungkinan kita terkena atau terinfeksi karena kekebalan yang terbentuk sifatnya imatur. Nah, setelah kita mendapatkan dosis kedua dan sudah sekitaran, kalau nggak salah penelitiannya sekitaran 28 hari, ya, itu dikatakan sudah terbentuk antibodi yang matur. Artinya antibodi yang bisa membuat kita terhindar atau tidak terinfeksi dari corona. Kenapa? Karena kalau menurut teori, setelah suntikan yang kedua ini akan membentuk sel limfosit T yang berfungsi sebagai imunitas seluler untuk mengclearance atau membersihkan permukaan sel-sel epitel tubuh kita dari virus corona. Jadi apabila virus corona tadi masuk melalui saluran napas, maka akan segera dibersihkan oleh sel limfosit T tadi. Begitu. Jadi sampai sejauh ini rekomendasinya adalah 2 kali pemberian. Untuk yang Sinovac 14 hari jaraknya, sedangkan untuk yang CoronaVac itu 28 hari. Karena tujuannya memang untuk memberikan imunitas yang matur tadi, begitu. Baik, dokter. Nah, untuk setelah divaksin, dok, ini kita masih harus melakukan protokol kesehatan nggak sih nih, dok? Baik. Apa udah boleh lepas masker? Kemarin sampai ada yang gosip-gosip mengatakan itu sertifikat vaksin COVID bisa menggantikan swab PCR katanya, untuk keluar negeri kemana ya. Jadi memang ini adalah isu-isu yang kalau menurut saya mau mendiskreditkan daripada vaksin itu sendiri ya. Jadi mesti diketahui bahwa vaksin tujuannya sekali lagi bukan untuk membuat kita itu 100% tidak terkena COVID ya, karena terbentuk antibodi pun bukan berarti kita tidak bisa terkena COVID. Sekali lagi, itu hanya upaya untuk menciptakan adanya herd immunity dalam masyarakat, satu. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan atau morbiditas dan juga angka kematian akibat infeksi COVID. Ya. Jadi bukan untuk 100% mencegah atau 100% menghindari penularan. Meskipun kita sudah memiliki antibodi yang baik, mengingat bahwa satu, virus ini sangat mudah menular atau sangat mudah berpindah. Yang kedua, virus ini bermutasi terus ya setiap waktu. Mungkin sekarang sudah dikenal ratusan mutasi daripada virus corona di seluruh dunia. Dan mengingat antibodi yang terbentuk pada diri seseorang itu tidak selalu sama, ya, maka tetap dianjurkan untuk kita protokol kesehatan, ya kan. Jadi ada yang 4M, dulu 3M ya, 4M gitu kan, nah, terakhir 5M. Jadi semua udah berkembang, it's okay lah, apapun M-nya ya, asal jangan ember ya. itu okay. Saya kira itu adalah hal yang baik. Jadi meskipun kita sudah divaksin, tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Harus tetap dijalankan ya, dok. Ya, baik, dok. Dan ini bukan obat ya, dok ya? Vaksin ini bukan obat ya, dok? Betul, jadi vaksin itu bukan obat, betul ya. Kalau obat itu kan definisinya adalah suatu zat yang kita berikan untuk menyembuhkan. Jadi ini diberikan justru orang yang belum sakit sebenarnya ya. Gitu. Jadi kalau kita belum sakit, kita mencegah salah satunya dengan vaksin ini. Gitu ya. Jadi ini adalah semacam suatu kekebalan yang kita ciptakan ya. Kita memberikan satu virus yang dilemahkan untuk membangkitkan antibodi atau kekebalan dalam tubuh kita gitu. Baik, dok. Siap. Senang banget hari ini banyak banget pencerahan tentang vaksin COVID ya, Healthy People. Jadi mudah-mudahan lebih terbuka lagi nih, dokter, dari masyarakat awam tentang vaksin COVID ini, jadi nggak khawatir lagi. Udah terjawab pertanyaan-pertanyaannya ya, dok, seperti itu. Nah, mungkin ada pesan dari Dr. Haredi untuk Healthy People mengenai vaksin COVID-19 ini, dokter? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pandemik ini bisa berakhir bukan dengan jasa atau jeripayah satu orang atau 2 orang. Ya, pandemik ini bisa berakhir dengan jeripayah semua orang. Ya, jadi kita harus yang pertama protokol kesehatan, ya kan. Yang kedua, ya mungkin meningkatkan imunitas kita dengan olahraga, diet bergizi, ya kan, minum obat-obatan, vitamin, silakan.
ya kan. Tapi yang terpenting juga adalah kita menciptakan herd imunitas atau kekebalan alami, ya, atau kekebalan yang dirangsang dengan melalui pemberian vaksin kepada minimal 50-70% populasi tanpa harus terinfeksi. Ya, jadi kalau kita nunggu 50-70% penduduk terinfeksi, maka angka kematiannya akan sangat tinggi, terutama untuk kasus-kasus berat. Ya kan, kita tidak menunggu demikian. Makanya kita harus mensukseskan program pemerintah ini dengan mengikuti vaksinasi. Lalu yang berikutnya juga bukan berarti setelah divaksin kita bebas, ya, kita masih harus menunggu waktunya, ya. Saya harapkan dengar-dengar tadi kalau Mbak Hani bilang angkanya sudah 1 juta lebih, ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi angka positif rate sebenarnya sudah menurun. Kalau nggak salah 2 minggu atau sebulan lalu kita masih mendengar satu hari itu bisa 11.000, 12.000, bahkan 14.000, ya. Tapi di beberapa hari terakhir ini angkanya sudah 6.000-an, kalau nggak salah, nanti tolong dicek, ya. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan, ya, meskipun ini masih skala pendek, ya, atau masih jarak pendek, kita belum tahu menengahnya, tetapi sudah terlihat mulai ada perbaikan dari sisi positive rate, ya. Mudah-mudahan ini juga salah satunya akibat mulai dilakukannya vaksinasi, ya. Kemudian yang selanjutnya pesan saya adalah jangan kita menjadi egois, ya. Kenapa? Karena kita ini manusia adalah makhluk sosial, ya. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sama, mungkin masyarakat juga tidak bisa terpecah-pecah demikian, ya. Kalau memang kita misalnya masih ragu untuk suatu vaksin dan lain-lain, oke, tidak salah juga, ya kan. Tetapi jangan menyebarkan hoax atau juga jangan menakut-nakuti orang lain dengan berita-berita yang tidak benar atau tidak kredibel, ya. Menjadi bertanggung jawablah untuk hal-hal yang bersifat fitnah atau mungkin suatu hal yang tidak benar, ya. Kalau memang kita yakin itu benar, kita katakan benar. Tapi kalau kita tidak yakin, sebaiknya kita mencari tahu kebenarannya dulu sebelum kita menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau buat saya, kami sangat terbantu sekali apabila memang vaksin ini sudah bisa memberikan efek baik terhadap masyarakat, ya. Juga disertai dengan perubahan perilaku masyarakat, tentu, ya, dengan mentaati protokol kesehatan, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan, ya, kalau kemarin di penelitian di luar mengatakan ini mendiskreditkan Indonesia, katanya Indonesia more than 10 years again. 10 tahun lagi kita baru bebas corona. Aduh, lama banget dong. Makanya, ya kan, nah kita harus menjawab itu, ya. Kalau buat saya ini nggak lebih dari 10 bulan lagi. Insya Allah, amin. Ya, kalau bisa lebih cepat, Dok. Kalau bisa lebih cepat. Habis Lebaran mungkin udah selesai, ya, Dok. Amin. Gitu. Ya, paling begitu. Gitu, ya, Dok. Cukup, ya, Dok. Baik, ini mantap sekali hari ini, Dok. Beneran kita sangat-sangat terbuka sekali untuk pemikiran tentang si vaksin ini. Kemudian pesan-pesan dari Dr. Haryadi juga tentunya sangat bermanfaat buat kita semuanya, buat healthy people juga di rumah, ya, Dok. Gitu. Dan harapannya tentunya yuk kita sama-sama gitu loh. Kita sama-sama mempercepat proses kembali normalnya, ya, Dok, di Indonesia ini gitu. Jadi mudah-mudahan kayak tadi Dr. Haryadi 10 bulan lagi udah deh selesai pandeminya gitu, ya, Dok, ya. Mudah-mudahan gitu. Kalau bisa lebih cepat. Yeah. Baik, healthy people. Nah, untuk jadwal praktek Dr. Haryadi spesialis penyakit dalam ada di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 16 sampai dengan 20, kemudian ada di hari Selasa dan Kamis jam 11 sampai dengan jam 13, dan juga di hari Sabtu dari jam 11 sampai dengan 14.30. Nah, jika healthy people membutuhkan konsultasi lebih lanjut, silakan datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Kita sudah memperlakukan, tentunya dari awal memperlakukan protokol kesehatan, dan jangan lupa dilakukan juga di rumah ataupun dimanapun healthy people itu berada. Gitu. Mungkin hari ini cukup, ya, Dokter? Cukup. Baik, terima kasih banyak, Dokter, untuk materinya untuk hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik. Jangan lupa healthy people tetap lakukan protokol kesehatan, diet gizi seimbang, dan asupan vitaminnya juga jangan lupa. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat. Keep healthy and happy.